ya. Kita masih sampai kepada integrasi antara tim pusat dengan tim masing-masing unit kerja. Nah, jadi sinergitas akan terwujud di situ dan kelihatan dalam rencana aksinya. Ya, rencana aksi tentu akan kita buat hubungan antara ini seperti apa, antara pusat dengan di unit kerjanya kira-kira seperti apa. Nah, itu yang mohon ibu teman-teman semua juga lihat, sehingga reform kita itu memang reform bareng-bareng gitu kan, reform yang kita lakukan bersama-sama dalam suatu instansi pemerintah. Nanti semua instansi pemerintah bersama-sama mereform sehingga birokrasi negeri ini akan menjadi lebih baik lagi. Arah-arah kita akan ke sana ya. Jadi kita tidak bergerak sendiri-sendiri. Kita akan bergerak bersama membangun birokrasi yang lebih baik lagi. Nah, itu teman-teman semua secara garis besar kebijakan umum terkait dengan roadmap reformasi birokrasi. Tadi sudah mulai dari level makronya, mesonya, mikronya, bahkan sampai ke unit kerja dan kira-kira nanti rencana aksinya kira-kira seperti apa. Ya, ada yang menanyakan bagaimana format rencana aksi. Kami bebaskan. Ya, silahkan susun rencana aksi yang paling memudahkan. Jangan terjebak dengan format formulir yang menyulitkan ya. Kalau menurut ibu bapak format yang paling mudah begini ya silahkan saja ya. Kami tidak akan menilai sampai kok formatnya begini, tidak. Tapi jika tidak ada kesepakatan, artinya tidak mampu berjalan bersama antara pusat dengan unit kerja, itu yang akan kami komentari ya. Itu yang akan kami komentari ya. Bu atau Pak Bu Dewi Pratiwi Anwar ya, terima kasih Ibu dari Kabupaten Biak Numfor sudah hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya di sini ya. Mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan bagi kita semua bersama ya. Baik teman-teman semua, berikutnya kita masuk di masalah PMPRB ya. Saya selalu lebih suka hal-hal yang simple ya. PMPRB adalah jawaban atau bagaimana kita memonitor roadmap itu berjalan atau tidak ya. Jadi PMPRB adalah tools yang kami bangun untuk memastikan ibu bapak di masing-masing instansi itu sudah mampu menjalankan roadmap yang ibu bapak bangun sendiri itu dengan baik, sudah mampu mengarahkan pada arah reformasi birokrasi nasional kira-kira sudah baik atau tidak. Yang banyak pertanyaannya adalah apakah PMPRB 2020 berbeda dengan PMPRB yang lalu? Kalau kita lihat tadi roadmapnya seperti itu, tentu ada perbedaannya. Apakah perbedaannya signifikan? Signifikan. Apakah perbedaannya menyulitkan? Tidak menyulitkan. Ya, saya katakan perbedaannya itu tidak menyulitkan. Bahwa perbedaannya nanti akan diminta lebih pada hasil-hasilnya, tadi seperti juga tadi quick win-nya, itu iya. Tetapi perbedaan-perbedaannya saya bisa pastikan tidak menyulitkan. Bahwa ini memerlukan sedikit pekerjaan tambahan, ya mungkin iya. Nah, baik, saya ingin perlihatkan bagan dari PMPRB secara umum adalah seperti ini. Ya, ini, ya. Jadi, secara umum kita masih menggunakan pengungkit dan hasil. Ya, pengungkit itu 60%, hasil 40%. Saya pelan-pelan di sini. Pengungkit 60%, hasil 40%. Saya pikir ini tidak berbeda dengan yang tahun sebelumnya. Ya, saya mulai dari hasil. Hasil yang 40% itu apa saja? Hasil dari survei internal, hasil dari survei eksternal, hasil lainnya, misalnya dari opini BPK, ya, nilai akuntabilitas dan sebagainya. Artinya 40% ini adalah sama persis dengan yang tahun yang lalu. Ya, jadi tidak ada permasalahan yang di 40%. Kemudian kita bergerak ke pengungkit.
Pengungkit yang lalu hanya ada satu blok 60%. Blok 60% itu kami bagi menjadi 3, yaitu 20%, 10%, dan 30%. Saya ulang sekali lagi, ini agak hati-hati ya dalam PMPRB. Di blok pengungkit ya kami bagi menjadi 3, yaitu 20%, 10%, dan 30%. Apa kriteria yang 20%? 20% ini adalah kewajiban-kewajiban mandatori yang terkait dengan 8 area perubahan. Dengan kata lain, 20% ini menggambarkan pengungkit 60% yang lalu. Saya ulang, 20% ini menggambarkan pengungkit yang tahun lalu adalah 60%. Jadi dalam 20% itu relatif tidak ada perubahan dibandingkan dengan daftar pertanyaan atau lembar kerja evaluasi yang tahun lalu. Bedanya hanya bobot. Tahun lalu dibobot 60%, tahun ini dibobot hanya dengan 20%. Ya. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, yang 10%. 10% apa isinya? 10% adalah penilaian-penilaian yang dilakukan oleh kementerian lembaga lain terkait dengan kementerian lembaga dan Pemda Ibu Bapak. Contohnya, arsip. Penilaian arsip. Tahun lalu, penilaian arsip langsung masuk ke 60%. Sekarang penilaian arsip masuk di golongan yang 10%. Apakah hanya arsip saja? Tidak. Selain arsip, nanti juga kami akan melihat misalnya IKPA, indeks saya kok lupa. Penyerapan anggaran. Ini indeks kinerja penyerapan anggaran. Ya, IKPA, indeks kinerja penyerapan anggaran. Ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian juga ada berbagai indeks lain. Bappenas sudah mengeluarkan indeks. Kemudian LAN mengeluarkan indeks, BPKP mengeluarkan indeks, ada indeks SPIP, indeks AP, dan sebagainya, dan itu semuanya masuk di dalam yang 10%. Artinya apa? Ibu Bapak tidak perlu untuk memikirkan yang 10% ini dalam mengisi PMPRB. Yang mengisi 10% ini adalah kami nantinya. Ya. Kami yang nanti akan memperoleh data dari masing-masing kementerian lembaga yang terkait. Jadi misalnya terkait dengan indeks arsip, kami akan dapat data dari ANRI. Jadi Ibu Bapak nggak usah tanya lagi ke ANRI, kami berapa, nggak usah. Nanti kamilah yang akan mengisikan. Kami akan mengisikan, ya. Gitu. Begitu juga skor APIP, skor SPIP, kami akan memperoleh data dari BPKP. Begitu juga IKPA, begitu juga dengan indeks-indeks yang lainnya. Indeks yang lain apa saja? Ya, saya tidak terlalu hafal, tapi yang kira-kira adalah IKPA, keuangan, APIP, SPIP itu dari BPKP, ANRI, kemudian juga indeks perencanaan itu dari Bappenas, ya. Kemudian juga ada beberapa lagi dari Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Ya, intinya adalah teman-teman, rekan-rekan reform tidak perlu mencari data itu. Kami yang akan mencari data itu ke kementerian lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian, yang sekarang harus diisi dalam PMPRB hanya pada yang mandatori atau yang 20%-nya saja. Jadi, teman-teman nanti mulai mengisi PMPRB hanya untuk yang 20%-nya saja. Yang 10% kami yang akan mengisikan, ya, karena banyak dari indikator ini yang sampai saat ini belum terkumpul, belum bisa dihasilkan. Nah, nanti kami akan memperoleh dari instansi masing-masing, dari kementerian lembaga masing-masing, ya. Kemudian bagaimana yang reform 30%, bobotnya paling tinggi? Disitulah yang menggambarkan hasil reformasi birokrasi itu. Terkait dengan 8 area perubahan, apa hasilnya? Tahun ini seperti tadi saya sampaikan, quick win tahun ini adalah penyederhanaan organisasi.
Hasilnya seperti apa? Sudahkah kementerian lembaga melakukan penyederhanaan organisasi? Nah, jika sudah, itu nanti akan kami isikan di level yang di kolom 30%. Kemudian teman-teman nanti bisa mengisikan apa hasil reform yang lainnya yang tidak mandatori, yang tidak berupa kewajiban. Misalnya, standar pelayanan kami menjadi lebih cepat. Nah, silakan diisi di situ. Ya, kami dalam pengawasan sekarang menjadi lebih baik. Misalnya, Kementerian Keuangan itu sudah menggunakan knowing your employee untuk memastikan pengawasannya lebih baik. Nah, kementerian lain seperti apa? Pemda lain seperti apa? Sudahkah melaksanakan seperti itu? Hasilnya seperti apa? Nah, itu nanti akan masuk dalam 30%-nya. Kapan 30% itu akan diisi? Kolom 30% akan diisi pada saat kami melakukan evaluasi ke lapangan bersama teman-teman semuanya. Ya, jadi kapan 30% itu akan diisi? 30% akan diisi pada saat kami ke lapangan bertemu dengan teman-teman semua. Sehingga nanti kami akan mengharapkan teman-teman mampu mendefinisikan apa perubahan-perubahan yang sudah terwujud di masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jadi nanti ke sana. Dengan demikian, PMPRB yang wajib diisi adalah yang mandatori atau yang 20%. Ya. Sekali lagi, PMPRB yang wajib diisi adalah yang mandatori atau yang 20%. Yang 10% kami yang akan mengisikan setelah data dari instansi terkait kami peroleh. Yang 30% akan kita isi bersama pada saat kita atau kami melakukan evaluasi lapangan atau kami melakukan verifikasi lapangan bersama teman-teman semua yang ada di kementerian, lembaga, dan Pemda. Sedangkan hasil seperti biasa itu dilakukan melalui survei. Survei kami tetap bekerja sama dengan BPS, walaupun untuk tahun ini ada sedikit perubahan terkait dengan pelaksanaan survei. Ya, jadi ini PMPRB kira-kira seperti itu. Ada porsi 20% yang wajib diisi oleh teman-teman. Ada porsi 10% yang nanti kami yang akan mengisikan, ya. Dan yang porsi 30% yang akan kita isi bersama, ya. Kita akan mengisikan bersama. Artinya kami tim evaluator dengan teman-teman semua. Pertanyaannya adalah sampai saat ini aplikasi PMPRB belum bisa dibuka. Betul sekali, ya. Kalau tadi dilihat dari sejak roadmap, kita ada perubahan-perubahan walaupun tidak menjadi suatu kewajiban, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sulit. Namun kami tetap melakukan perubahan-perubahan yang terkait dengan aplikasinya. Ya, jadi aplikasi ini juga kami lakukan perubahan. Sebetulnya kami sudah cukup siap dengan aplikasi, tapi tentu saja aplikasi ini akan kami declare, akan kami buka begitu setelah Permenpan tentang roadmap ini nanti akan kami keluarkan. Ya, jadi saat ini Permenpan tentang roadmap sedang dalam tahap pembahasan antar kedeputian. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah bisa selesai, sehingga minggu depan sudah bisa kami launching. Ya, sehingga setelah kami launching itu nanti aplikasi PMPRB sudah bisa mulai untuk diisi. Ya, nah tapi dengan adanya perubahan-perubahan ini, saya menyarankan saat ini adalah kumpulkan dulu bahan-bahannya, sehingga nanti ketika mengisi PMPRB itu akan bisa lebih cepat lagi. Toh kami mengharapkan PMPRB ini akan disubmit selambatnya pada 31 Mei. Yang biasanya pada 30 April kami tunda ke 31 Mei. Ada pertanyaan juga ini dari teman-teman Kemenko Polhukam, apa perlu diundurkan ke 31 Mei? Saya jawab bahwa ini perlu, Pak. Ya, teman-teman, ini perlu. Karena sampai dengan kami mulai work from home, kerja di rumah sekitar tanggal 15 Maret atau 17 Maret,
kami sudah menerima permintaan dari sekitar 20, maaf saya lupa persis, tapi sekitar 25-an ya, pemerintah daerah untuk didampingi dalam pengisian PMPRB. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, maka permintaan itu tidak bisa kami penuhi. Tapi saat ini teman-teman saya itu setiap hari melalui chatting online itu memberikan semacam asistensi, advokasi tentang pengisian PMPRB. Beberapa teman-teman ini ada dua golongan yang mengisi PMPRB ini. Ada yang pertanyaan-pertanyaannya sudah sangat advance. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana reform yang lebih baik, kira-kira seperti itu. Ya, itu kebanyakan oleh teman-teman kementerian lembaga, reform yang lebih baik. Tetapi banyak Pemda itu masih menanyakan bagaimana cara membuka akunnya PMPRB, bagaimana cara mengisi PMPRB, bukti apa saja yang harus disiapkan. Nah, tentu yang seperti ini kami harus pelan-pelan ya, kami harus bimbing, kami harus lakukan asistensi pelan-pelan karena juga melalui chatting online yang kadang-kadang tidak segera dipahami, sehingga kami setiap hari itu rata-rata laporan dari teman-teman saya ada sekitar 60-an pertanyaan ya, tiap hari kami menjawab sekitar 60-an pertanyaan melalui chatting online yang terkait dengan masalah PMPRB ini ya. Dan pertanyaannya sangat mendasar. Dengan alasan itulah kami menginginkan ini bukan soal cepet-cepetan mengumpulkan PMPRB kemudian nanti kita garis, bukan seperti itu. Kami lebih pada sifat pembinaannya. Kami lebih menginginkan reform itu menjadi lebih baik lagi. Sehingga kami undurkan menjadi 31 Mei sambil kami bisa memberikan pembinaan-pembinaan kepada tadi Pemda-Pemda atau ada 1-2 kementerian lembaga yang juga masih membutuhkan pembinaan yang seperti itu. Nah, jadi pertanyaan terkait seberapa perlu ini diundurkan, saya jawab bahwa ini memang perlu karena kondisi membutuhkan. Dan kembali, kalau yang tahun lalu kami dengan mudah mengirimkan petugas untuk melakukan pendampingan di Pemda, tahun ini jelas tidak mungkin. Dan tadi kita merubah yang tadinya temu muka sekarang menjadi temu online seperti ini. Tentu bagi beberapa orang ini tidak terlalu nyaman, sehingga kadang-kadang kinerjanya juga tidak terlalu cepat. Nah, dengan alasan itulah PMPRB kita undur akhirnya ke 31 Mei. Rekan-rekan reform sekalian, jadi tadi itulah tentang PMPRB ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana mengisinya, ya tentu kita mulai dari masing-masing Pemda, masing-masing KL, masing-masing KL itu sudah memiliki akunnya. Masing-masing ada akunnya. Di akun itu juga ada passwordnya, ya ada passwordnya. Nah, di sana nanti kalau pertanyaannya password kami hilang, ya sudah hubungi saya, hubungi kami akan kirim kembali. Walaupun kami sedikit agak halo-halo, udah dikasih kok dihilangin, kemana aja, gini, ya biasalah seperti itu ya. Tapi akan kami kirim kembali, ya kami akan kirim kembali passwordnya, jangan khawatir. Jadi tidak ada alasan tidak mengirim PMPRB karena passwordnya tidak ada. Ya. Jadi dari sekarang ketika passwordnya nggak ada, segera hubungi kami akan segera kirimkan kembali. Karena sebetulnya password itu sudah kami kirimkan, sudah kami sampaikan ke masing-masing Pemda itu sejak kira-kira 2016 atau bahkan 2015 yang lalu ya. Baik, masih ada sedikit lagi ya. Berikutnya adalah terkait dengan kapan kami akan melakukan evaluasi. Ya, timeline evaluasi kira-kira seperti ini ya. Kami akan melakukan evaluasi mulai bulan Juni. Ya, jadi kira-kira 31 Mei itu kami menerima PMPRB, tapi jangan khawatir. Teman-teman saya sejak work from home, sejak 17 Maret yang lalu, sudah membuat kajian-kajian tentang Pemda, tentang bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap Pemda dan kementerian lembaga. Dari berbagai data yang ada. Ya, sehingga kami sebetulnya saat ini sudah siap dengan data. Ya. Dan bulan Juni dan Juli
bulan Juni dan Juli, kami akan melakukan evaluasi melalui telekonferensi. Ya, jadi kira-kira bulan Juni, bayangan saya bulan Juni itu tampaknya kita mungkin masih belum bisa untuk ke lapangan ya. Bulan Juni dan Juli kami akan melakukan telekonferensi terkait dengan evaluasi ini. Substansi dari telekonferensi itu adalah kami ingin menyampaikan kepada masing-masing teman, masing-masing kementerian, lembaga, dan Pemda, kira-kira kondisinya reform seperti apa, kelemahan-kelemahannya seperti apa, arah perbaikannya seperti apa. Dan nanti akan dilakukan telekonferensi per masing-masing kabupaten. Jadi kita punya 508 kabupaten kota, 34 provinsi, sekitar 84 kementerian lembaga. Kami akan melakukan telekonferensi masing-masing. Kami memiliki ada 6 penanggung jawab. Masing-masing penanggung jawab itu memiliki 2 tim, sehingga kami punya 12 tim. Masing-masing tim setiap hari setidaknya akan bertemu dengan 2 kementerian lembaga atau 2 Pemda ya, sehingga dalam satu hari kami bisa ketemu dengan 24 entitas. Ketika kami nanti harus berhubungan dengan 700-an entitas, maka kami butuh sekitar 30 hari ya, 30 hari untuk melakukan telekonferensi. Dan kami akan melakukan itu di bulan Juni dan Juli ya. Bulan Juni dan Juli kami akan mengidentifikasi berbagai kelemahan apa saja yang dihadapi oleh masing-masing KL dan Pemda. Apa output dari evaluasi di bulan Juni dan Juli? Outputnya adalah resep perbaikan yang harus dilakukan oleh teman-teman semua. Ya, jadi bulan Juli setelah evaluasi itu bukan hasil yang final, tapi itu kami baru memberikan resepnya, resep perbaikan. Karena arah kami adalah pada perbaikannya. Di bulan Juli sampai dengan bulan September kami juga akan melakukan survei kepada pihak pengguna layanan dari kementerian, lembaga, dan Pemda. Tahun ini kami melakukan survei secara online. Kenapa kami melakukan online? Seperti teman-teman ketahui bahwa tahun ini ada realokasi anggaran yang sangat luar biasa. Dan kami lebih memilih survei yang dahulu dilaksanakan secara tatap muka itu kami ganti dengan survei online. Sehingga yang tahun lalu itu kami butuh anggaran sekitar 20 miliar. Tahun ini kami hanya memerlukan anggaran sekitar 2,5 miliar melalui membangun survei secara online. Apakah nanti ada kendala? Kami yakin akan ada kendala. Tapi kami yakin kendala itu bisa kita atasi jika kita bersama-sama mengawalnya. Pelaksanaan survei online cukup panjang, Juli sampai dengan September, sekitar 3 bulan. Dan untuk satu KL maupun Pemda, kami hanya butuh sekitar 100 responden. Mudah-mudahan 100 responden bisa dijaring dalam 3 bulan itu. Ya. Nah, nanti pada bulan September, ya, pada bulan September sampai dengan Oktober, ya, bahkan mungkin saya tidak tahu kalau memungkinkan mulai bulan Agustus, kami akan melakukan verifikasi ke lapangan. Itu pun jika kondisi memungkinkan. Apa tujuan verifikasi ke lapangan? Verifikasi ke lapangan adalah untuk memastikan resep yang kami berikan di bulan Juni Juli tadi, bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana hasilnya. Nah, jadi tindak lanjutnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Itulah yang akan kita sama-sama lihat di bulan Agustus, September, dan Oktober. Kalaulah tidak memungkinkan dilakukan verifikasi lapangan, maka kita kembali akan melakukan telekonferensi. Ya, kita akan meminta kira-kira evidence apa yang harus disiapkan, ya, untuk memastikan perubahan-perubahan itu sudah terwujud. Dan sebagai catatan, tetap tahun ini kami akan melihat sampai dengan unit kerja. Unit kerja yang mana? Untuk kementerian dan lembaga, kami fokuskan pada unit kerja eselon 1-nya. Jadi misalnya, tadi ada Kementerian Desa, di Kementerian Desa itu ada sekian unit, ada sekian dirjen, ada sekian unit eselon 1, maka kami akan fokuskan
kami juga akan melihat sampai dengan ke eselon 1-nya. Atau misalnya tadi juga ada dari BKN ya. Dari BKN itu ada eselon 1 ya. Kemudian juga ada Kanrek ya. Kantor regional yang berupa eselon 2. Kami akan fokuskan pada eselon 1-nya saja ya. Untuk Kanreknya tidak kami lihat. Walaupun kami juga akan meminta agar Kanrek itu tetap menjalankan reformasi birokrasi. Reform tetap harus jalan di semua lini. Tetapi untuk kepentingan PMPRB, kami hanya fokus pada unit kerja eselon 1. Bagaimana kalau ada unit kerja yang memang hanya terdiri dari eselon 1-nya saja? Ya, misalnya Sekjen MK, ya, Sekjen MK atau Sekjen KY. Dia hanya berupa eselon 1 ya. Ya, tentu kami akan turun satu tingkat ke bawah. Kami akan coba lihat di eselon 2-nya ya. Karena di situ memang hanya terdiri dari satu eselon 1-nya saja. Ya, jadi kondisi yang seperti itu ya nggak usah kita persulit, ya kita turun akan satu tingkat ke bawah. Kalau unit kerja itu hanya terdiri dari satu eselon 1 saja. Jadi seperti Sekjen Komisi Yudisial, Sekjen Mahkamah Konstitusi itu hanya terdiri dari satu eselon 1 semata ya. Tapi yang banyak yang lain itu ada beberapa eselon 1 di bawahnya ya. Harapannya adalah bulan November kita sudah bisa memfinalisasi hasil evaluasi, sehingga evaluasi ini sudah bisa kita selesaikan di bulan Desember yang harapannya adalah lebih cepat daripada tahun 2019 yang kemarin. Itu jadi evaluasi kami itu nanti kita akan lakukan kira-kira timelinenya seperti itu. Rekan-rekan reform sekalian, para reformer ya. Saya sudah dikasih tanda waktunya sudah nggak terlalu lama lagi. Terakhir, ada dua hal yang terakhir ya. Pertama adalah faktor keberhasilan dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Apa sih yang menjadi faktor keberhasilan dari pelaksanaan reformasi birokrasi? Mau tidak mau yang pertama adalah komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan untuk melakukan perubahan itu menjadi penting. Komitmen pimpinan untuk bervisi yang menjadi lebih baik lagi itu menjadi penting. Sehingga komitmen pimpinan itu menjadi kunci. Namun, komitmen pimpinan saja tidak cukup. Ya, tidak cukup komitmen pimpinan. Tidak cukup hanya pimpinan yang paham akan perubahan. Tidak cukup hanya seperti itu. Ya. Berikutnya adalah share vision. Bagilah visi itu ke semua anak buah. Ke semua anak buah sampai orang yang paling bawah. Bagilah visi itu ke sana. Tentu secara berjenjang. Nggak mungkin Pak Menteri membagi visi itu sampai ke bawah, tidak. Secara berjenjang kita share vision itu sampai ke bawah, ya. Sampai ke orang-orang yang paling bawah. Sehingga tiap orang tahu saya bekerja di sini, ini kontribusi saya apa? Saya bekerja di sini, ini akan menghasilkan apa? Ya, kira-kira akan seperti itu. Inilah manajemen perubahan. Ya, inilah manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu bukan soal sudahkah ada SK manajemen perubahan, itu oke, ya kan? Tetapi manajemen perubahan itu yang penting adalah sudahkah tiap orang di unit kerja kita berubah? Sudahkah kita ke sana? Sudahkah tiap orang di tempat kita melakukan perubahan? Ya. Di beberapa tempat yang lalu saya mengambil contoh dulu di NASA, cerita singkat aja. Di NASA itu ada penjaga toilet, penjaga WC yang diapresiasi oleh semua pegawai di sana karena WC-nya lebih bersih. Ketika ditanya, "Kenapa WC Anda lebih bersih daripada WC yang lain?" Maka penjaga WC itu berkata bahwa yang menggunakan WC saya adalah para astronot. Ini adalah cerita NASA di tahun 60-an, ya, tahun 67 atau 68, ya. Yang menggunakan kamar mandi saya, menggunakan toilet saya adalah para calon astronot, para astronot. Sehingga mereka harus memastikan ketika mereka melaksanakan tugasnya, mereka sudah keluar dari WC ini dengan nyaman, dengan rasa yang nyaman, dengan rasa yang baik. Artinya adalah penjaga WC pun tahu kontribusi dia kira-kira apa. Nah, ini terkaitlah tadi di awal,
Survei internal kita mengatakan 21%, tadi berapa, ada 14%, 21%, 28%, pegawai kita tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Mungkin karena share vision kita tidak berjalan dengan baik. Menurut kita sudah sosialisasi sudah. Yang penting bukan soal sosialisasinya, semua orang paham perubahan atau tidak. Ya. Jadi ketika nanti mengisi PMPRB, terkait dengan manajemen perubahan, yang terpenting itu adalah sudahkah kita berubah, seberapa perubahan itu, apa ukuran perubahan kita, ya. Bahwa perlu ada sosialisasi, ya, nggak usah lagi lah nanya daftar hadir sosialisasi dan sebagainya, itu hanya ngumpulin dokumen-dokumen aja, sudahlah itu saya yakin itu sudah dilakukan. Tetapi bagaimana efektivitas sosialisasi itu yang menjadi lebih penting. Sudahkah share vision ini sudah terwujud, ya. Ketika share vision udah sampai ke setiap orang, maka harapannya adalah tiap orang akan melakukan self improvement. Hal yang sederhana daripada inovasi. Tentu kalau bisa mendorong inovasi. Tapi jika tidak, minimal self improvement. Ya, masing-masing orang akan berupaya untuk bekerja lebih baik lagi, mencari cara kerja yang lebih baik lagi, ya. Masing-masing orang akan berusaha untuk ke sana, ya. Jadi ketika self improvement sudah terwujud di tiap-tiap orang, maka nggak ada masalah perubahan itu. Kita akan menjadikan perubahan ini menjadi agenda kita untuk menjadikan birokrasi yang menjadi lebih baik lagi. Dan tiap orang akan terdorong dengan melakukan perubahan-perubahan itu. Nah, kemudian setelah perubahan-perubahan itu terwujud, jangan lupa kita juga tanya kepada masyarakat yang kita layani, mereka butuh perubahan seperti apa sih? Ya, perubahan seperti apa yang mereka harapkan? Jangan-jangan perubahan yang kita lakukan tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Yang kami inginkan adalah pelayanan yang simpel, yang lebih baik. Tapi yang kita berikan adalah pelayanan melalui online yang ini yang tampaknya menjadi lebih sulit. Misalnya seperti itu, ya. Ya, tentu tidak ke sana, ya. Makanya kita harus tanyakan kepada masyarakat apa yang mereka butuhkan, ya. Mereka butuhkan perubahan apa yang mereka butuhkan, ya. Kemudian setelah kita libatkan masyarakat, jangan lupa ketika kita sudah melakukan perubahan, maka kita juga harus mengkomunikasikan, menjelaskan perubahan itu kepada berbagai pihak, ya. Sehingga orang tahu perubahan yang ada di kita, ya. Orang tahu perubahan di kita sekarang berubah seperti ini. Kita menjadi seperti ini. Nah, ini berarti ada perubahan-perubahan. Dan yang terakhir, setiap perubahan jangan lupa dilakukan monitoring, ya. Kita melakukan monitoring, evaluasi atas perubahan-perubahan yang terjadi. Sudahkah kita on the track, perubahan-perubahan kita on the track, atau perubahan-perubahan kita tidak sesuai dengan kita harapkan dan sebagainya. Tentu akan ada tindak lanjut, langkah-langkah kita yang akan kita lakukan setelah kita melakukan monitoring dan evaluasi tadi, ya. Dan terakhir, ya, teman-teman reform sekalian, terkait dengan mengingatkan kembali, jangan lupa integrasi pelaksanaan reformasi birokrasi, susun roadmap yang terintegrasi, ya. Kalaulah roadmap kemarin sudah terintegrasi, oke, nggak perlu ada perubahan, ya. Tapi jika belum, maka mungkin kita perlu melakukan perubahan-perubahan. Kemudian jangan lupa manajemen kinerjanya, definisi kinerjanya harus baik, kualitas pelayanan publik juga baik, dan tadi kita kendalikan dengan baik. Demikian teman-teman semua, teman-teman reform sekalian yang sudah mengikuti acara ini, ya. Sudah dari berapa jam nih? 1,5 jam lebih, ya, 1,5 jam lebih. Terima kasih kepada kawan reform yang sudah bergabung dalam event di rumah saja kita disko, ya, disko kita, ya. Diskusi dan sosialisasi online ini PMPRB temanya. Nanti ke depan kita akan melakukan dengan tema-tema yang lain. Saya akan mencoba setidaknya 1 pekan sekali kita ada acara seperti ini, yang sifatnya adalah kita akan meminta masukannya dulu, pertanyaannya dulu, kemudian kita akan memberikan sosialisasi berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman, ya. Kemudian ini
Selamat kepada 5 akun dengan pertanyaan yang kita anggap terbaik ya. Sebetulnya semuanya baik, kita pilih terbaik karena ya saya juga melakukan cap cip cup gitu, pakai model arisan juga ya, tapi juga nggak semuanya ya. Ini beberapa akun yang kami nilai terbaik yang akan kami berikan apa hadiahnya ini ya kan, pulsa ya, kami berikan pulsa 50.000 ya. 50 ya, cuma 50.000. Iyalah, ini anggap perhatian dari kami saja ya. Kalau bahasa kerennya jangan dilihat dari nilainya gitu kan. Walaupun nilainya perlu juga gitu kan. 5 akun yang kami berikan penghargaan yaitu pertama Eigo Negi ya, Eigo Negi. Kedua Rini Sudarti. Ketiga Putih Bawie ya. Berikutnya Ishak Bonai dan Mariati Yamani ya. Nah, nanti akan memperoleh pulsa senilai 50.000. Nggak tahu caranya nanti gimana, itu pasti teman-teman saya punya cara untuk menyampaikan kepada teman-teman semua. Kemudian nantikan diskusi dengan tema yang berbeda ya. Bisa jadi reform PMPRB jilid 2, bisa jadi akib ya, sakit, bisa jadi zona integritas karena dari sekian pertanyaan tadi juga beberapa terkait dengan pertanyaan sakit yang sementara kami turunkan dulu ya. Nanti akan kami masukkan terkait kalau temanya adalah sakit. Juga ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan zona integritas ya. Kemudian jangan lupa ikuti terus akun sosmed kami, akun sosmed Kedeputian RB Kunwas ya, untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan reformasi birokrasi, zona integritas dan akuntabilitas kinerja. Dan terakhir ya, semangat tetap berkinerja walaupun di rumah saja. Kita mungkin terganggu tapi tetap berkinerja ya, dan kita tetap di rumah. Jaga kesehatan, tetap jaga jarak aman. Bersama kita bisa melewati kondisi ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.